Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida wa ba'da. Ayyuhal ikhwah wal abna wal ahibba, a'azzallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di sore hari ini tanggal 6 Ramadan tahun 1445 Hijriah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Hilyatul Talibul Ilm yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, yang kemudian disyarah oleh Syekh Al-Allamah Abu Abdullah Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah bacakan sedikit dari kalimat Syekh Bakar Abu Zaid yang menunjukkan tentang adab seorang murid kepada gurunya, yaitu riayatu hurmati syekh, menjaga kehormatan ataukah kemuliaan syekh ataukah kemuliaan guru. Nah, Fahmi mana Fahmi? Hah? Pulang. Yang lain? Mengantar. Naam. Kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, adabut talib ma'a syaikhi, adab seorang murid bersama gurunya, bersama syekhnya. Wa hadhihi min ahammil adabi li talibil ilm, ay ya'tabira syekhahu muallima murabbiya. Dan ini termasuk adab yang paling penting bagi seorang penuntut ilmu. Nah, telah kita terangkan di pertemuan sebelumnya bahwa kebiasaan ulama-ulama terdahulu sebelum mereka belajar ilmu, terlebih dahulu mereka belajar adab. Nah, karena dengan adab ini yang akan membantu untuk memudahkan meraih dan mendapatkan ilmu. Berapa banyak orang yang terhalang dari ilmu, penyebabnya adalah tidak beradab. Nah, jadi ini termasuk adab terpenting bagi penuntut ilmu, yaitu dia menganggap syekhnya sebagai muallim, ya, sebagai pengajar dia, murabbiya, dan sebagai pendidik dia, ya,
sebagai pengganti orang tuanya. Nah, mualliman yulqi ilaihi ilm. Dia menganggap bahwa syekhnya itu, gurunya itu adalah muallim yang menyampaikan ilmu kepadanya. Wa murabbiyan yulqi ilaihi al-adab. Dan sebagai murabbi yang menyampaikan kepada dia adab-adab. Nah, gurunya itulah yang mengajari dia ilmu dan mengajari dia adab. Wa tilmidhu idza lam yathiq bi syaikhihi fi hadaini al-amrayn fa innahu la yastafida minhu al-fa'idatal marjuah. Seorang murid, seorang tilmiz, apabila dia tidak percaya kepada syekhnya, tidak percaya tentang ilmu guru yang dia mengajarinya, tidak percaya tentang adab yang diajarkan oleh gurunya, maka dia tidak akan mendapatkan faidah yang diharapkan. Jadi tidak ada gunanya, tidak ada faidah yang dia akan peroleh kalau dua dasar ini naam tidak ada pada seorang murid. Naam, tidak percaya kepada gurunya akan ilmu yang diajarkannya kepada dia, tidak percaya dengan adab yang disampaikan oleh gurunya, maka apa yang didengar dari gurunya tidak akan memberikan faidah sama sekali. Famasalan, misalnya kata beliau, idza kana 'indahu syakkun fi ilmihi, kalau di sisi murid itu ada keraguan tentang ilmu gurunya, ya, guru yang mengajar dia ragukan ilmunya. Kaifa yantafi'u bih? Bagaimana murid tadi mendapatkan manfaat dengan ilmu itu? Ya. Ini kita bisa pastikan bahwa dia tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu guru tersebut. Kenapa? Karena dia ragu. Ini ilmunya bagus atau tidak? Ya. Benar atau tidak? Nah, dari keraguan ini maka murid tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu guru tersebut. Inna ayya mas'alatin taridu ala lisani syekh sawfa la yakbaluha hatta yas'ala wa yabhatha. Sesungguhnya masalah apa saja yang disampaikan oleh guru yang keluar melalui lisan guru, maka murid ini tadi yang punya keraguan tidak langsung menerima. Ya, jadi apa yang dia dengar dari gurunya, karena tadi dasarnya sudah ragu kepada gurunya, maka apa yang disampaikan oleh gurunya, permasalahan yang dibeberkan oleh gurunya, dia tidak akan langsung menerimanya sampai dia bertanya kepada orang lain atau guru yang lain dan sampai dia membahas. Ya, wa hadza khata'un fit taqdiri min wajihin wa khata'un fit tasarrufi min wajihin akhar. Dan ini adalah kekeliruan. Ya, di satu sisi kekeliruan di dalam memposisikan gurunya, dan yang kedua kekeliruan dalam bertindak. Nah, kekeliruan dalam bertindak. Kenapa disebut kekeliruan dalam mendudukkan gurunya? Karena dia dudukkan gurunya bukan sebagai guru. Kenapa? Dia ragu tentang ilmunya. Sehingga apa yang disampaikan oleh guru itu dia tidak percaya dan tidak langsung terima sampai dia tanyakan ke guru yang lain, ya, ataukah dia bahas, ya, dia cari. Nah, setelah dia dapat barulah percaya. Ini kan butuh waktu. Dan kenapa dikatakan keliru dalam bertindak? Karena dia sebagai murid, seharusnya tindakan dia adalah mendengar, menyimak dan menerima apa yang disampaikan oleh guru. Tapi ini tidak, ya, tindakannya keliru.
dia tidak terima, ya, sampai membahasnya ataukah menanyakannya kepada pengajar atau guru yang lain. Nah, amma fil manhaji fali'anna at-taliba idza sara fi hadha as-sabili wa salaka hadha al-manhaji sawfa yabni ilmahu ala syafa jurufin har. Adapun secara manhaj, berdasarkan metode, ya, maka penuntut ilmu tadi, murid tadi, apabila dia berjalan di atas jalan yang telah disebutkan di atas, maka nanti dia akan membangun ilmunya seolah-olah di atas jurang, ya, membangun ilmunya di atas jurang, jurang yang membahayakan. Nah, kenapa? Karena laisa wathiqan kullu thiqah fi hadha syekh, karena dia tidak percaya kepada guru tersebut yang mengajari dia. Jadi ilmunya seolah-olah dia bangun di atas jurang yang sangat tinggi, yang ilmunya itu ya kena angin sedikit akan jatuh ke jurang tersebut, hancur, akhirnya tidak berguna. Nah, kemudian kata Syekh, innal ilma la yu'khadhu ibtida'an minal kutub. Sesungguhnya ilmu itu pada mulanya tidak langsung diambil dari kitab-kitab. Ya. Jadi kita dalam belajar itu ya kan tidak langsung bisa baca kitab. Dan juga tidak langsung bisa mengambil dan memahami ilmu dari kitab-kitab. Nah, wa annahu yara annahu la budda minal qira'ati ala syaikhin. Bal la budda min syaikhin mutqinin tutqinu alaihi mafatihal talab wa ta'manu minal athari waz zalal. Bahwasanya ya, seorang murid harus punya pandangan bahwa mau tidak mau dia harus membaca ilmu itu di hadapan seorang guru. Ya, jadi jangan dia baca sendiri, kemudian memahami sendiri, akhirnya menyimpulkan sendiri. Tapi dia harus baca di hadapan seorang guru. Nah, dan kalau dia membaca di hadapan seorang guru, guru itu yang akan membimbing dia. Kalau dia salah baca, akan dituntun, diperbaiki cara membacanya. Nah, maka juga salah satu cara ataukah salah satu metode untuk memperlancar membaca kitab, ya, kalau baca kitab itu dengan bersuara, jangan dalam hati, ya. Nah, jangan dalam hati. Karena kalau kita baca dengan suara, kemudian ada orang yang mendengar atau guru kita yang mendengar, kemudian salah baca, dia akan memperbaiki dan menuntun kita kepada bacaan yang benar. Sehingga itu biasa lebih teringat, ya. Oh, tadi saya baca seperti ini ternyata salah, yang benar seperti ini. Nah itu juga menunjukkan pentingnya kita, ya, berguru kepada seorang guru. Nah, bal la budda min syaikhin mutqin, bahkan mesti belajar dari seorang guru yang mutqin. Tutqinu alaihi mafatihul talab, yang akan memantapkan bagi seorang murid untuk, ya, mendapatkan kunci-kunci di dalam menuntut ilmu, memudahkan dia meraih ilmu. Wa ta'manu minal athari wazal, dan akan aman dia dari ketergelinciran, ya. Kapan dia salah paham akan dituntun. Naam, akan diluruskan. Seperti yang sudah kita ungkapkan kemarin, bahwa kalau kita semata-mata membaca kitab lalu kita tidak paham, kita tidak bisa bertanya kepada kitab itu, apa maksudmu, ya, kalimatmu seperti ini. Kitab tidak bisa menjawab. Tapi kalau kita belajar dari seorang guru, ya, kita baca kitab di hadapan seorang guru, ketika kita salah baca akan dituntun, akan diperbaiki. Dan ketika kita salah menerjemahkan, mungkin kita juga akan dibimbing. Oh, ini salah, terjemahannya seperti ini. Nah,
Fa'alaika idzan bitahalli biriayati hurmatihi, maka bila demikian wajib bagi kamu berhias dengan menjaga kehormatan gurumu, ya. Jaga kehormatan gurumu. Naam, fa inna dzalika unwanun najahi wal falahi wat tahsili. Karena itu merupakan tanda keberuntungan kamu dan tanda keberhasilan kamu. Nah, dan ini jelas. Kemudian kalimat berikutnya, falyakun syaikhuka mahalla ijlalin minka wa ikrami wa takdirin wa talattufin. Jadikanlah syekh kamu itu, guru kamu itu sebagai orang yang kamu muliakan, orang yang kamu hargai, ya, yang kamu posisikan dia sebagai guru dan berlemah lembut kepadanya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa kullu hadza sahihun. Semua ini benar, ya. Kata-kata tadi ini benar. Walakin fahal nahnu amilna bidzalik? Akan tetapi apakah kita sudah mengamalkan hal itu? Ini pertanyaan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Apakah kita sudah mengamalkan adab-adab tadi? Nah, apakah kita sudah memuliakan guru kita, menghargainya, nah, mendudukkan dia sebagai guru, berlemah lembut kepadanya? Wallahi ma adri, kata Syekh, ya, demi Allah saya tidak tahu kalau kita sudah mengamalkan itu. Lakin idza kana at-talib yamurru bi syaikhihi wa lam yusallim, hal hadza umila? Akan tetapi kalau seorang murid, ya, melewati gurunya lalu dia tidak memberi salam kepada gurunya, hal hadza umila? Apakah perbuatan seperti ini diamalkan atau terjadi? Nah, kadang-kadang, ya, seorang murid lewat di hadapan atau di dekat gurunya, lewat begitu saja tanpa memberi salam, ya kan? Mungkin dianggapnya, oh, guru saya atau ustadz saya ini lagi sibuk, biar saya beri salam tidak dengar atau tidak perhatikan, akhirnya lewat, ya. Nah, jadi sama saja ayam lewat begitu, ya kan? Nah, ini tentunya, ya, tidak layak. Nah, tidak layak. Hendaknya ketika lewat, ya, melewati gurunya, naam, hendaknya memberi salam. Naam, memberi salam. Karena memberi salam itu adalah doa, ya kan? Absus salam bainakum, kata Rasulullah, sebarkanlah salam di antara kalian. Karena dengan saling memberi salam ini akan memunculkan rasa cinta di antara kalian, ya. Dan itu adalah saling mendoakan. Naam, saling mendoakan. Dan jangankan lewat di satu tempat yang mungkin beberapa jam baru kita ketemu lagi, ya. Sedangkan kita jalan bersama, ya, jalan bersama di satu jalan, kemudian di depan ada penghalang, ada mobilkah ataukah ada yang menghalangi kita, sehingga kita lewat di sebelah kanan, yang lainnya lewat di sebelah kiri. Ketika ketemu lagi di depan, itu disyariatkan untuk saling memberi salam lagi. Padahal ini kita satu rombongan umpamanya, satu rombongan. Apalagi yang tidak satu rombongan seperti itu. Ya, kita lewat dekat guru kita atau ke ustadz kita, ya, di depan rumahnya, ya, beri salam. Nah, beri salam. Kemudian di sini ada penjelasan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bainahu idza jaa taikuhu marra sahab wa ajjala liyudrika. Bahkan kadang-kadang ada murid, ya, kalau gurunya datang, marra sahab,
ya. Dia lewat seperti awan begitu. Dan bercepat-cepat untuk mengejar gurunya. Wa hadza laisa minal adab, dan ini bukanlah termasuk dari adab. Fa nahnu nadhkuru lamma kunna talabah. Kami mengingat dan menyebutkan, kata Syekh rahimahullah, tatkala kami sebagai murid, ya, ketika Syekh Utsaimin masih berstatus sebagai pelajar atau murid. Idza ra'ayna syekhana min ba'id nakifu wa nusallim. Jadi dulu ketika kami masih belajar dan berstatus sebagai murid, kalau kami melihat guru kami dari kejauhan, kami berhenti. Ya. Kami berhenti dan kami memberi salam kepadanya. Nah, wa masalan idza kunna ma'ahu nadkhulu al-masjidah. Dan misalnya apabila kami bersama guru kami, maka kami masuk dalam masjid secara bersamaan. Ini dengan guru itu yang duluan masuk. Ya, tidak mendahului gurunya. Namun ketika dilihat dari kejauhan gurunya sudah datang, ditunggu, ya. Lalu memberi salam, setelah itu dipersilahkan guru itu yang duluan masuk ke masjid, kemudian diikuti oleh murid-murid. Nah, dan ini menunjukkan bahwa kebiasaan para ulama kita, mereka belajar itu di masjid, ya. Mereka belajar di masjid. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW, ya, beliau mengajar para sahabatnya di masjid. Nah, mendapatkan berkah bermajelis dengan majelis ilmu dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa numakkinuhu an yadkhula qablana, dan kami membiarkan guru kami masuk ke masjid sebelum kami. Nah, wa ana syakhsiyan ma uridu hadza. Tapi kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, saya secara pribadi, ya, tidak ingin diperlakukan seperti itu. Ya, ini tidak usah memperlakukan beliau seperti itu. Nah, antakifuli wa adkhulu qablakum. Ya, saya tidak mau, katanya, kalian berhenti dan berdiri menunggu aku datang lalu aku masuk sebelum kalian. Nah, ini yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Walaupun beliau melakukan hal tadi kepada gurunya, tapi beliau secara pribadi tidak suka diperlakukan seperti itu. yakni kalau beliau datang, murid-muridnya nunggu, ya, lalu memberi salam, kemudian beliau yang duluan masuk masjid, kemudian ya murid-muridnya. Walakin uridus salam alladzi amara bihi Rasulullah. Akan tetapi yang saya inginkan adalah memberi salam. Itu saja kata beliau, ya. Memberi salam sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi ifsyahi, Rasulullah memerintahkan untuk menyebarkan salam. Itu yang paling inti kata beliau. Nah, wa kadzalika ba'dun nas yamurru ma'a zamilihi thumma yasna' bi ra'sihi hakadha. Dan demikian pula sebagian orang, kata beliau, lewat, ya, bersama teman-temannya atau melewati teman-temannya, kemudian yasna'u bi ra'sihi hakadha, dia bertindak dengan atau bergerak dengan kepalanya seperti ini. Ka'annahu yasbahu fil ma', seolah-olah dia berenang di atas air. Bagaimana? Menunduk. Ya. Ya kan? Itu kan kebiasaan. Ketemu. Ya. Merunduk dengan kepalanya seperti itu. Seperti orang berenang. Ya. Hadza ghalatun aidan. Ini kekeliruan juga, ya. Jadi merunduk dengan kepala seperti orang yang berenang ketika bertemu dengan temannya, ya. Itu adalah kekeliruan. Sampai pernah kejadian, ya. Ini ana saksikan di satu masjid. Ikhwah itu kalau ketemu dengan orang tersebut itu selalu merunduk kepalanya. Nah, satu ketika orang itu lagi sholat sunnah, sambil melirik ikhwah ini yang masuk ke masjid. Karena ikhwah ini merunduk begini, dia juga sementara sholat begini juga. Ya, dalam keadaan sholat. Kenapa? Karena itu sudah kebiasaan.
Padahal ini syariatkan apa? Memberi salam, bukan merunduk begini, ya. Merunduk dengan kepala seolah-olah dia berenang. Nah, di dalam air. Yaqulu aidan, juga beliau mengatakan, kita satu paragraf lagi, ya. Fahudh bi majami'il adabi ma'a syaikhika fi julusika ma'ahu wat tahadduts ilaih. Nah, jadikanlah kumpulan adab-adab kamu itu ketika kamu duduk bersama syekhmu. Yani ketika kamu duduk bersama syekhmu, bersama gurumu, di situ banyak adab yang harus kamu perhatikan, dan ketika berbicara kepadanya. Nah, wa hadza sahih, dan ini benar kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ijlis jilsatat muta'addib, duduklah dengan duduk yang beradab. Yakni masalan la tamuddu rijlaika baina yadayhi. Yakni misalnya janganlah kamu duduk dengan selonjor di hadapan gurumu. Jadi kedua kakinya begini ke depan. Ya. Selonjor. Tahu kan selonjor? Ya. Bagaimana selonjor? Jabar? Hah? Jadi kata para ulama itu, kamu seolah-olah menyuruh gurumu berkaca di kakimu. Iya. Nah, kakinya begini di hadapan gurunya. Ini termasuk kurang beradab. Ya kan? Nah, lianna hadza su'u adabin, karena perbuatan seperti ini su'u adab. Kurang adab. Wala tajlis muttaqi'a, jangan juga kamu duduk dengan bersandar, bertelekan ataukah ya di tembok atau di dinding. Nah, bersandar seperti itu. Hadza aidan su'u adabin wala siyama fi makanit talab. Ini juga termasuk adab yang kurang bagus, terlebih di tempat yang memang di situ adalah tempat untuk menuntut ilmu. Amma idza kunta fi makanin julusin adi fa hadza amrun ahwan. Adapun kalau kamu berada di majlis yang memang bukan majlis ilmu, ya, maka tentu perkaranya lebih enteng, lebih ringan. Ya, tidak ada aturan khusus begitu, ya. Di majlis qahwa mungkin, ya, sedang minum kopi, ya, dan lain sebagainya. Naam, tentu adabnya berbeda ketika berada di majelis ilmu. Kadzalika aidan fit tahadduts ilaihi, demikian pula ketika berbicara kepada guru. La tatahaddats ila syekhika wa ka'annaka tatahaddatsu ma'a qarinik. Janganlah kamu berbicara kepada gurumu seolah-olah kamu berbicara kepada temanmu sendiri. Ya. Kamu berbicara kepada gurumu seolah-olah berbicara kepada temanmu sendiri. Nah, la yastaqimu hadza, ini tidak yastaqim, tidak lurus, yang tidak bagus. Fatahaddats ilaihi tahaddusul ibn ila abihi biihtiramin wa tawadhu. Berbicaralah kepada gurumu seperti seorang anak berbicara kepada ayahnya, kepada ayahnya, dengan memuliakan dan dengan tawadhu. Nah, yaqulu wa husnus su'ali wal istima'. Kemudian bagus dalam bertanya dan menyimak. Ya, bagus dalam bertanya dan menyimak. Fa idza sa'ala yas'alu bihudu'in wa rifqin husni istima'in aidha muhimmun. Kalau seorang murid bertanya, bertanyalah dengan hudu, ya, dengan lemah lembut, dengan adab, dengan rifq. Kemudian, ya, dia memperhatikan jawabannya. Karena kadang-kadang ada orang bertanya, setelah dia bertanya dijawab oleh guru, dia ngobrol. Ya kan? Dia ngobrol. Ini kan menunjukkan seolah-olah dia tidak butuh jawaban itu. Ngobrol ataukah bisik-bisik dengan orang yang di sampingnya. Nah, bihaitsu yakunu qalbaka wa qalibaka muttajihun ila muhadditsika wa muallimika, di mana
hatimu, ya, hatimu dan wajahmu dua-duanya menghadap kepada gurumu, menghadap kepada orang yang kamu bertanya kepadanya. Naam, la takun jalisan bi badanika sa'iran bi qalbika fi ghairi makanid dars. Jangan kamu duduk dengan badanmu di hadapan gurumu tapi hatimu sudah jalan ke sana kemari. Ya, sudah jalan ke rumah, mikirkan Pak buka di rumah. Ya. Mau ke pasar, mau ke Indomaret atau ke lain-lainnya, tempat-tempat yang lain, mau beli ini beli itu. Biasa begitu, ya. Jadi badannya masih di majelis tapi pikirannya sudah ada di luar. Ya. Nah, inna hadza yafutuka khairan katsiran wa anta jalisul an. Sesungguhnya perbuatan seperti ini akan luput darimu kebaikan yang banyak. Ya. Wa antal jalisul an, dan kamu sekarang duduk. Waktuka la budda an yakuna mamlukan li hadzal dars. Waktumu mau tidak mau harus, ya, berada di pelajaran tersebut. Nah, yakni pikiran jangan kemana-mana ketika hadir di majelis ta'lim, karena pikiran yang kemana-mana, hati yang kemana-mana ketika ada ta'lim ini membuat orang yang hadir di ta'lim itu tidak mendapatkan manfaat, akan hilang dari dia, luput dari dia kebaikan yang banyak. Nah, kebaikan yang banyak. Nah, ini beberapa kalimat yang bisa kita bacakan di pertemuan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.